Bisa tidak melepaskan tanganku? Ucap Dania ragu. Dahi David berkerut saat mendengar panggilan Pak dari mulut Dania. Pak? Laki-laki itu menghentikan langkahnya dan menatap Dania. Iyalah, kamu kan bos di sini. Udah sepantasnya aku panggil kamu Pak. Atau kamu mau dipanggil bos? Ucap Dania serius. Aku maunya dipanggil Mas. Seperti kamu mau manggil Marco. Bagaimana? Jawab David membuat Dania membelalakan matanya. Mas? Gumam Dania. Sudahlah, panggil aja namaku kayak biasanya. Dan gak usah banyak protes. Dan jalan ayo, kita makan. Ucap David lalu kembali menarik tangan Dania. David memejamkan matanya sejenak. Bisa-bisanya dia mengatakan ingin dipanggil seperti Dania memanggil Marco. Sabar David, sabar. Dia masih bini orang, batin David. David mengajak Dania memasuki sebuah restoran yang tak jauh dari kantornya. Lelaki itu menyuruh Dania memesan apa yang ingin dia makan. Dania pun terkejut saat melihat menu dan juga daftar harga yang tertera di buku menu yang dia pegang. Apa harganya ini gak salah ya? Pada mahal amat. Masakan cak kangkung aja semahal ini. Mending aku buat sendiri di rumah, gerutu Dania. David yang mendengar celotehan Dania hanya tersenyum saja. Dia memahami keterkejutan Dania. Karena selama ini memang dia tidak pernah diajak makan di luar oleh Marco. Pesan aja kalau mau, jangan dipikirkan harganya. Ucap David sambil tersenyum ke arah Dania. Enggak dipikirin bagaimana, ini mahal banget loh. Kalau gini mending kita belanja aja dan masak di rumah. Dania masih saja menggerutu. Iya, setelah ini kita belanja bahan makanan buat di rumah. Tapi sebelum itu, pesan dulu apa yang ingin kamu makan. Aku udah lapar nih, ucap David. Dan Dania pun akhirnya memesan cak kangkung dan ayam goreng bumbu dan minumannya es teh manis. Saat pesanan mereka datang, David dan Dania pun segera makan dengan tenang. Kedua insan itu begitu asik menikmati makanan mereka, sehingga mereka tidak menyadari jika ada seorang gadis cantik yang sedari tadi menatap ke arah mereka dengan penuh rasa kekesalan. Jadi begini kelakuanmu. Kamu bilang kamu tidak ada waktu dan sibuk bekerja. Tapi kenapa kamu malah bersama wanita lain di jam segini? Perempuan yang tadi memperhatikan David dan Dania pun mendekat dan berkata seperti itu dengan menatap kesal pada Dania. Gadis? David terlihat terkejut saat melihat wanita yang dia kenal berada di tempat itu dan menatap penuh kekesalan pada Dania. Iya, kenapa? Kamu terkejut melihat aku ada di sini? Wanita yang dipanggil gadis itu menatap tajam ke arah David. Ya tidak, ini kan tempat umum. Siapapun boleh kan datang ke sini? Jawab David santai, sedangkan Dania hanya diam tidak bergeming. Wanita itu bingung dengan perdebatan antara dua orang yang sebenarnya dia sendiri tidak mengerti apa masalahnya. Kamu sudah selesai kan? Tanya David kepada Dania. Sudah? Jawab Dania singkat. Baiklah, ayo kita balik ke kantor. Ucap laki-laki itu kembali menarik tangan Dania. Tapi sebelum itu, dia meninggalkan sejumlah uang di meja tersebut. Tunggu, ucap gadis menghalangi jalan David dan Dania. Siapa wanita ini? Apa dia yang membuatmu membatalkan pertunangan kita? Tanya gadis berapi-api dan menatap sinis ke arah Dania. David menarik gadis untuk menjauhi Dania. Laki-laki itu tidak mau kalau Dania disalahkan akan kandasnya hubungannya dengan wanita itu. Walau sebenarnya memang dia tidak bisa menerima pertunangannya dengan gadis karena dia belum bisa melupakan cintanya pada Dania. Jaga bicaramu, kenapa kamu menyalahkan orang yang tidak tahu apa-apa? Ucap David kesal. Aku kan hanya menebak, atau memang benar ya kalau perempuan tadi itu yang membuat kamu memutuskan pertunangan kita? Gadis semakin merasa curiga pada sikap David yang menurutnya sangat tidak suka kalau dia berbicara kasar pada Dania. Jaga mulutmu. Dania tidak ada hubungannya dengan batalnya pertunangan kita. Aku memutuskan pertunangan kita itu karena memang dari awal aku tidak menyetujui perjodohan di antara kita. Ucap David sedikit merasa kesal akan apa yang diucapkan oleh gadis. Kata-katamu itu sungguh tidak masuk akal. Kalau memang dari awal kamu tidak menyetujui perjalanan kita, seharusnya kamu menolaknya dari awal.
Mata gadis itu memerah menahan tangis. Bagaimana tidak, hatinya sungguh sakit saat David tiba-tiba memutuskan pertunangan mereka. Bahkan kedua orang tua mereka sedang merencanakan pernikahan mereka. Apa kamu lupa? Aku udah menjelaskan bahwa aku tidak bisa menjalin ikatan tanpa cinta. Tapi kamu dan orang tuamu selalu memaksa orang tuaku untuk membujukku menerima kamu sebagai tunanganku. Tapi terlihat kesal saat mengingat betapa ngeyelnya gadis saat dia memberikan pengertian bahwa dia tidak akan pernah mencintainya. Gadis menunduk. Apa yang diucapkan David memang benar. David memang dari awal sudah bilang kalau tidak mencintai dirinya. Tapi saat itu dia begitu yakin kalau pesonanya bisa meluluhkan hati David. Tapi setelah beberapa bulan tunangan, sikap David ke dia begitu dingin dan cuek. Akhirnya dia pun mulai kesal dan mulai protes. Jangan pernah mengungkit masa lalu, Des. Lupakan semuanya. Aku minta maaf jika aku ada salah kepadamu. Tapi sungguh, aku tidak bisa menyakiti dirimu lebih jauh lagi. Ucap David sambil menatap lekat ke arah mata gadis. Wanita cantik itu langsung terisak saat mendengar apa yang dikatakan oleh David. Sebenarnya dia sadar jika memang tidak benar memaksakan perasaannya kepada David. Tapi dia juga tidak bisa melupakan laki-laki yang udah dia cintai sejak di bangku SMA itu. David memeluk gadis yang sedang menangis. Dia tidak bermaksud memberikan perhatian kepada gadis. Dia hanya ingin menenangkan mantan tunangannya sekaligus sahabatnya itu. Sudahlah, Des. Mulai sekarang kita lupakan apa yang terjadi di antara kita. Kita mulai lagi dari awal yang baru, persahabatan yang baru. David melepaskan pelukannya dan melirik ke arah Dania yang sedari tadi hanya terdiam sambil menonton drama gratis. David menarik tangan gadis menuju ke arah Dania. Laki-laki itu berniat mendekatkan keduanya, karena sebenarnya gadis itu adalah gadis yang sangat baik dan juga penyayang. Kenalkan, dia adalah Dania, asisten baru aku. David memperkenalkan gadis pada Dania. Gadis mengelurkan tangannya ke arah Dania. Dan wanita itu pun menyambut uluran tangan gadis walau sedikit ragu. Semoga kita bisa menjadi teman baik setelah ini, ucap Dania sambil tersenyum ke arah gadis. Gadis terpaku. Gadis itu memang selama ini sulit untuk berteman dengan siapapun. Dia lebih cenderung hidup menjauh dari orang lain. Dan selama ini, hanya Davidlah yang satu-satunya teman baginya. Jadi, setelah David menghindarinya, gadis merasa sangat kesepian. Bagaimana? Apa kamu mau jadi temanku? Ucap Dania. Wanita itu menatap gadis yang masih diam mematung tanpa menjawab pertanyaan darinya. Gadis langsung memeluk Dania tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dan tentu saja, itu membuat Dania sedikit terkejut. Terima kasih karena udah menjadi temanku, ucap gadis sambil terus memeluk Dania. Dania melihat ke arah David. Mungkin gadis itu bingung karena gadis menangis hanya karena dia mengajaknya berteman. David hanya tersenyum dan menganggukkan kepalanya pelan. Bisa tidak lepasin aku dulu? Napas aku jadi sesak ini, ucap Dania bercanda. Iya maaf, aku terlalu senang sampai lupa melepaskanmu, ucap gadis sambil tergagah. Baiklah, tidak masalah, tapi lain kali aku akan kasih kamu hukuman kalau kamu terlalu erat memelukku, ucap Dania sambil tergagah juga. Sip, asal jangan suruh naik gunung aja hukumannya, ucap gadis ikutan bercanda. Karena kita sekarang udah berteman, bagaimana kalau kita sekarang tukeran nomor ponsel, usul Dania. Oke, baiklah. Mereka berdua pun lalu saling berbagi nomor ponsel. Setelah itu mereka berpisah. Dan gadis berjanji akan segera menemui Dania nanti. Setelah kepergian gadis, David pun segera mengajak Dania kembali ke kantor. David baru saja ditelepon oleh sekretarisnya jika ada tamu penting yang menunggu dia di kantor. David menggandeng tangan Dania dalam perjalanan menuju ke kantornya. Sampai depan pintu masuk, barulah laki-laki itu melepaskan tangan Dania. Dia tidak mau Dania menjadi bahan gosip oleh semua karyawan yang ada di kantornya. Bukan karena apa, itu karena dia takut tidak bisa menahan emosi kalau dia mendengar ada orang
yang berkata buruk tentang Dania. Dania berjalan di belakang David dan agak menjaga jarak. Wanita itu terus melihat ke arah semua karyawan yang sedang menatap ke arahnya sinis. Menyadari tatapan para karyawannya begitu tidak suka padanya, David pun segera menghentikan langkahnya dan melihat ke arah mereka. "Apakah kalian sudah bosan kerja di kantor saya? Apa aku menggaji kalian untuk bergosip?" teriak David pada mereka semua. Para karyawan yang tadi menatap sinis ke arah Dania kini tertunduk dan kembali ke pekerjaannya masing-masing. Tapi walaupun begitu, ada sebagian yang merasa kesal dengan Dania. Mereka menganggap kalau Dania adalah penyebab mereka dimarahi oleh bos mereka, padahal mereka ditegur karena kesalahan mereka sendiri. "Ayo, cepatlah masuk lift, kita udah ditunggu," ucap David pada Dania, yang terlihat dia mematung karena dia baru aja melihat sisi tegas David pada karyawannya. Dalam hati Dania mulai mengerti kalau David ini orangnya bisa bertindak sesuai dengan keadaan. Dania mengangguk dan segera masuk ke dalam lift, lalu diikuti oleh David. Masih ada sisa rasa kesal dalam hatinya saat melihat para karyawan itu menatap sinis ke arah Dania. Rasanya dia ingin mengirim mereka semua ke kutub utara. David melirik ke arah Dania. Laki-laki itu melihat masih ada ketegangan di wajah Dania saat menaiki lift. Walau tidak setegang kemarin, tapi ketegangan di wajah Dania masih sedikit terlihat. "Apa kamu masih takut, Dania?" tanya David. Dania tidak menanggapi pertanyaannya dari laki-laki yang ada di hadapannya. Dia hanya tersenyum kejut pada laki-laki itu. Dan tentu saja itu membuat David ingin tertawa, tapi dia tahan. Baginya, wajah Dania sangat menggemaskan bila sedang tersenyum kejut seperti itu. David dan Dania melangkahkan kakinya keluar dari lift. Mereka berdua jalan beriringan saat menuju ke ruangan David. Tentu saja itu menimbulkan rasa kesal dan juga iri pada diri sekretaris David. Wanita itu menatap Dania dengan tatapan seperti mengajak perang. "Di mana tamunya?" tanya David pada sekretarisnya. "Dia ada di dalam, Pak," ucap Cindy. Tanpa melepaskan pandangannya pada Dania, David kembali menyeret tangan Dania. Lelaki itu sama sekali tidak mau wanita itu berbicara pada sekretarisnya, karena dia kurang suka dengan sikap wanita yang licik dan tidak menghormati orang lain. David membuka pintu ruangannya dengan perlahan. Lelaki itu terlihat terkejut saat melihat siapa yang berada di ruangannya. "Oh, begini sikapmu di kantor. Apa kamu tidak malu dengan para karyawanmu? Apa tidak bisa kamu menjaga wibawamu di kantor ini? Aku tidak mau ada gosip murahan seperti yang aku dengar hari ini," ucap lelaki itu sedikit membetak.